Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa Selamat kabar? siang semuanya teman-teman. Kalau Halo yang mau boleh teman-teman. say hi dulu sama Coach Yusak. Halo Kak. Say hi. Nah, Coach, hari ini udah banyak sekali, ada yang dari Sulut, ada yang dari Makassar, ada yang dari Jogja, dari Bali, Bandar Lampung. Paling deket di Kokas tuh, ada di Kokas, Depok, Kalimantan, Semarang, Garut, Bandung. Pekanbaru banyak sekali, dan ini mereka sudah nggak sabar ya teman-teman ya. Nggak sabar ya untuk dengerin ya. Coba satu kali lagi, saya mau ada 30 tulisan siap di sini baru Coach Yusak mulai. Dimulai dari sekarang, bilang siap, gas, cepat 30. Kalau belum 30, belum mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, gas, 8, 9, 10, 11. Oke, wah terus tulis yang banyak. Oke, semuanya udah gak sabar. Waduh, udah gak sabar. Ada Kang Abdi nih, siap. Oke, udah gak sabar nih Coach dari tadi. Udah sharing masalah juga. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita sudah tahu tadi speakersnya sudah kita bacakan credibles-nya. So, make sure kita teman-teman semua hadir di full, halo Mbak Sofwa, di full programs ya dari awal sampai akhir. Oke, saya pindahkan speaker ini ke Coach Yusak. Silahkan Coach Yusak, waktu dan tempat silahkan. Oke. Selamat siang semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kekurangan satu apapun. Ya. Oke, alhamdulillah. Jadi siang hari ini saya akan sharing ya ke Anda semua, berbagi tentunya tadi luar biasa, ada pengusaha, ada pengajar, ada dosen, ada mahasiswa, ada segala macam gitu kan. Saya lihat, wah ini menarik nih. Jadi kita akan belajar bareng-bareng ya, tentunya teman-teman ya. Saya nggak akan ngajarin Anda, tapi saya coba berbagi berdasarkan apa yang pernah saya lakukan, baik saya lakukan di bisnis saya dan pada saat saya membantu banyak perusahaan memperbaiki bisnisnya masing-masing. Kayak gitu ya. Nah, nanti saya akan sharing screen gitu ya, dan kalau teman-teman ada pertanyaan silakan ditanyakan gitu ya, ditanyakan, kita diskusi aja gitu ya, dan mudah-mudahan materi hari ini bisa bermanfaat. Oke, siap belajar teman-teman? Oke, teman-teman. Nah, siang hari ini saya coba sharing ke Anda semua tentang struktur biaya gitu ya, tentang bagaimana sih kita mengatur struktur biaya untuk bisa meningkatkan profit perusahaan. Gitu ya. Nah, gini teman-teman, kalau saya sharing biasanya lebih banyak saya ini sharing berdasarkan pengalaman di lapangan. Gitu ya, karena nanti saya akan kenalan ke Anda semua gitu ya, apa sih kegiatan saya gitu ya. Selebihnya ya teman-teman pasti juga temukan pada saat kita belajar keuangan di teori ya, teori keuangan. Oke. Nah, buat teman-teman yang udah kenal sama saya, senang bisa ketemu kembali. Yang belum kenal, saya mau kenalan. Gitu ya. Perkenalkan, nama saya Yusak. Saya founder dari ilmukeuangan.com gitu ya, dan saya juga masih aktif sebagai pengelola bisnis. Saya CEO di Serasa Food, sebuah perusahaan manufacturing di bidang perbumbuan ya, perbumbuan atau kebutuhan dapur gitu ya. Jadi saya masih aktif di sana, dan saya juga co-founder dari SS Venture Capital, ini sebuah perusahaan investasi yang juga mencari bisnis-bisnis yang bagus yang kita bisa invest di sana. Dan saya juga founder dari Accelerate bersama Kang Dewa Eka Proyoga, Kang Mas Wayan. Itu adalah perusahaan yang membantu perusahaan yang udah bagus untuk kita percepat ya, untuk kita percepat agar bisa mencapai tujuannya ya. Dan saya juga founder dari Smart Financial Map. Ini adalah sebuah kurikulum pembelajaran keuangan bisnis gitu ya, singkat, jadi shortcutnya lah. Jadi kalau teman-teman belajar keuangan di MBA Finance atau apa itu kan panjang ya. Nah itu saya ringkas menjadi 2 hari program
belajar keuangan bisnis, dan memang ditargetkan untuk para pengusaha, para owner yang ingin belajar keuangan, karena at the end kita sebagai pebisnis ya harus paham keuangan sebenarnya. Kenapa? Karena ya ujung-ujungnya mata uang dari bisnis ya uang kan gitu kan. Jadi kita harus paham tentang uang. Saya business advisor di beberapa perusahaan ya teman-teman ya. Jadi saya membantu perusahaan memberikan advice untuk bisa berkembang ya. Dan saya international certified financial modeler and valuation analyst. Ini sebuah sertifikasi profesional untuk membantu perusahaan menganalisa ya, menganalisa berapa sih nilai perusahaannya ketika mereka mau ketemu investor, ketika mereka mau ketemu partner bisnis mereka segala macam. Dan saya juga financial expert di Business ID, di Foodies ya. Dan saya juga ngajar di beberapa kampus by the way. Jadi saya ngajar di beberapa kampus terkait masalah bisnis dan juga keuangan. Gitu ya teman-teman ya. Dan banyak juga pengalaman-pengalaman yang saya dapat dari hal bagaimana sih kita mengatur keuangan bisnis. So kita akan belajar bareng-bareng ya teman-teman siang hari ini. Oke, saya mau cerita sedikit tentang ilmu keuangan, gitu ya. Ilmu keuangan kenapa sih saya dirikan? Jadi saya dirikan ilmu keuangan atas dasar keprihatinan saya, gitu ya, terhadap jutaan bisnis di Indonesia yang sulit sekali berkembang. Ya sulit sekali berkembang. Tapi bukan berarti saya bilang nggak ada yang berkembang, ada yang berkembang. Kalau kita petakan ya teman-teman, di Indonesia dengan di luar, apa sih bedanya usaha kecil yang dengan usaha kecil yang tidak bisa besar, yang sulit besar, sama usaha kecil yang bisa besar sekarang. Nah, bedanya apa? Nah, salah satu gap-nya adalah tentang financial literacy atau tentang pengetahuan tentang keuangan. Kalau teman-teman belajar ya dari kita lihat ada Kopi Kenangan, ada House kemarin baru dapat pendanaan, ya hampir semua foundersnya itu bisnisnya itu mengerti keuangan, yang ngerti keuangan, ngerti gamenya, gitu ya ngerti gamenya. Nah itulah mereka sekarang bisa besar. Nah itu saya ngelihat bahwa kalau misalkan pengusaha-pengusaha Indonesia itu ngerti keuangan, saya pikir bakal banyak usaha yang bisa besar. Kalau banyak usaha yang bisa besar, maka akan banyak lapangan kerja yang terbuka. Kalau banyak lapangan kerja terbuka, maka ini akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi nasional gitu ya. Dan ini akan menyebabkan daya beli kita kuat, ekonomi kita kuat sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang jauh lebih kuat. Jadi saya bertugas berperan mencoba mengambil peran dalam hal mengedukasi para UKM, small medium business owner gitu ya untuk cerdas keuangan. Gitu ya. Jadi dan saya akan sharing berbagai pengalaman. Nah, 82% penyebab usaha kecil tutup adalah masalah cash flow, masalah mereka kehabisan darah, kehabisan uang, gitu ya. Dan banyak usaha sulit berkembang karena kurangnya pengetahuan keuangan bisnis. Jadi itu yang membedakan. Jadi saya pikir belajar keuangan bisnis ini penting sekali. Nah, banyak dari mereka begitu saya survei, problemnya itu sebenarnya bukan modal. Kalau orang bilang gini, wah usaha saya sulit berkembang nih karena nggak ada modal. Itu salah teman-teman, salah. Kalau saya lihat ya, teman-teman saya yang bisnisnya berhasil, itu bukan masalah modal kok. Ini masalah knowledge, ya pengetahuan. Mereka tahu caranya, mereka belajar sehingga mereka bisa menyelesaikan banyak masalah, termasuk masalah modal. Kalau Anda dikasih modal nggak ada ilmunya juga habis uangnya teman-teman. Anda mendapatkan pendanaan dari investor sekian miliar, lalu Anda nggak ada ilmunya nih, bagaimana bisa mengelola uang tersebut, habis juga uang itu. Malah orang-orang yang nggak punya uang, tapi dia punya ilmunya, itu yang membuat bisnisnya malah lebih sustain. Jadi, knowledge penting ya, bahkan kita disuruh belajar ya di agama, di segala macam kita disuruh belajar gitu ya untuk dapatkan ilmu pengetahuan. Ya, jadi ilmu pengetahuan ini penting sekali. Lalu begitu saya pernah survei juga, apa sih ilmu atau skill yang paling disenangi atau dikuasai sama UKM, itu ternyata mereka lebih suka soal selling, branding, marketing ya. Sementara ngomongin keuangan mereka paling dikit, cuma 5% dari mereka yang punya skill keuangan.
Nah, lucunya 5% ini malah bisnis-bisnis yang bagus-bagus. Ini adalah owner-owner dari bisnis yang maju. Kenapa? Karena dia tahu nih, kalau kita ngerti keuangan, bagaimana mengatur keuangan, kita tahu bagaimana menentukan strategi bisnis yang tepat untuk kita. Makanya saya selalu bilang bahwa pengusaha yang ngerti keuangan itu punya strategi 10 kali lebih banyak dibandingkan pengusaha yang nggak ngerti keuangan. Ya, karena dia udah ngitung tuh resikonya, dia udah hitung opportunity-nya dan segala macam. Oke. Nah, lalu pernah saya survei juga, apa sih alasannya mereka nggak suka finance? Rata-rata apa? Mereka jawab sulit dimengerti, terlalu administratif, gitu ya. Banyak istilah di keuangan yang sulit dimengerti, ada yang alergi dan segala macam. Jadi alasan-alasannya nih. Jadi mereka tuh kalau udah ngomongin keuangan, aduh kayaknya males banget gitu ya kan. Owner-ownernya tuh kayaknya, aduh udah deh gue serahin aja sama staff gue. Padahal nggak begitu teman-teman. Ya, kalau kita lihat ya, kita sebagai pemilik bisnis kan kita ikut dalam pengambilan keputusan bisnis. Nah, ketika kita mengambil keputusan bisnis, apa yang kita lakukan, gitu ya? Artinya apa yang kita gunakan untuk mengambil keputusan. Nah, kalau kita mengambil keputusan tanpa data laporan keuangan, tanpa analisa laporan keuangan, wah ini akan jadi bahaya nantinya buat perusahaan. Gitu ya. Nah, itulah saya dan teman-teman di sini gitu ya membangun ilmukeuangan.com sebagai sarana edukasi ya, platform untuk mencerdaskan bangsa, terutama dari sisi untuk para pelaku usaha agar mereka cerdas secara keuangan sehingga bisnis mereka bisa tumbuh gitu ya. Jadi banyak yang kita bisa lakukan. Banyak yang program yang kami jalankan, selain tiap Sabtu, insya Allah kita akan ada webinar. Insya Allah minggu depan webinarnya menarik nih tentang pajak ya, tentang bagaimana kita mengatur pajak dan segala macam. Tiap minggu kita akan sharing webinar dan tiap seminggu 2 kali kita ada IG live ya, teman-teman bisa kunjungi, follow IG-nya Ilmu Keuangan sehingga teman-teman banyak pembelajaran tentang keuangan. Ya, kita juga punya program-program nih, ada in-house training ya. Kita sering melakukan in-house training, memberikan training ke perusahaan-perusahaan ya. Ada public training, insya Allah paling dekat tanggal 25-26 Juni besok di Smart Financial Map akan diadakan di Bandung. Teman-teman silakan ikut kalau mau tertarik. Ada e-course juga kita siapkan ya, ada business advisory dan segala macam. Oke. Gitu ya teman-teman ya, kenapa ilmu keuangan eksis, kenapa kami berjuang gitu ya untuk di ilmu keuangan, karena kami ingin Indonesia ini para pelaku usahanya cerdas keuangan. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke topiknya gitu ya, bagaimana kita mengatur struktur biaya agar bisnis kita lebih profitable, ya lebih profit. Nah, sekarang kita mau lihat dulu teman-teman. Yang namanya profit, ya yang namanya profit sama dengan revenue dikurangin cost atau omset dikurangi biaya. Gitu ya, pemasukan dikurangi pengeluaran. Nah, kira-kira seperti itu yang namanya profit. Nah, lalu untuk meningkatkan profit ya, to increase this ya, kita bisa dengan cara ningkatin revenue-nya, increase this, ningkatin revenue or decrease this. Ya, kurangi cost-nya. Nah, untuk bisa meningkatkan profit dengan cara increase revenue, itu udah saya bagikan materinya minggu lalu. Ya, minggu lalu udah saya bagikan tuh teman-teman. Sorry, 2 minggu yang lalu. Ya, 2 minggu yang lalu kita bahas tentang revenue, minggu lalu kita bahas tentang rasio-rasio keuangan, minggu ini kita akan bahas tentang cost-nya. Ya, tentang biayanya. Jadi kita spesifik membahas tentang biayanya. Bagaimana kita ngatur biaya ini sehingga profit kita bisa naik. Oke, sekarang kita bisa lihat yang mana sih yang disebut biaya di dalam sebuah bisnis. Nah, Anda bisa melihat di mana biaya itu dengan cara melihat laporan laba rugi ya. Di laporan laba rugi ya ada yang namanya isinya di laporan laba rugi adalah ada omset atau penjualan ya, ada juga biaya-biaya dan ada informasi tentang keuntungan perusahaan. Di sini kita bisa lihat, kalau saya sebutnya gini, yang atas itu namanya top line
ya atau revenue, yang tengah ini yang disebut dengan middle line. Gitu ya. Nah, middle line. Nah, middle line ini yang disebut dengan cost-nya ya atau biaya-biaya. Yang di bawah net profit ini adalah bottom line ya. Nah, sekarang kita akan ngebahas struktur biaya nih. Berarti dari mana? Dari HPP ya, dari beban-beban atau operational expense dan lain-lain. Kita akan ngebahas dari struktur biayanya. Nah, ada beberapa yang nanti kita akan pelajari. Yang pertama analisa dari sisi cost structure, lalu juga ada analisa degree of operating leverage, apa ini nanti saya akan bagikan, dan ada juga analisa dari BEP ya, analisa dari break even point, break even analysis. Nanti kita akan lihat apa gunanya itu semua dan kaitannya apa dengan materi kita hari ini, nanti saya akan sampaikan. Nah, saya mempelajari beberapa bisnis yang ada saat ini ya teman-teman ya, kondisi-kondisi keuangan perusahaan. Ada perusahaan yang profit, tapi cash flow-nya dia negatif, positif. Dia cash flow-nya bagus dan perusahaannya juga profitable. Ini saya masukkan ke dalam kelompok perusahaan nomor 1. Ada juga perusahaan yang cash flow-nya positif tapi dia rugi. Ya, ini yang saya masukkan kelompok perusahaan nomor 2. Lalu ada perusahaan yang profit tapi negatif cash flow. Cash flow-nya negatif, ini saya masukkan ke dalam kelompok nomor 3. Dan ada perusahaan yang rugi dan negatif cash flow, ini nomor 4. Nah, teman-teman, pada saat teman-teman mau memperbaiki perusahaan, teman-teman mesti lihat dulu nih, kondisi perusahaan kita ada di mana. Kita ini ada di perusahaan yang di kotak yang mana gitu. Kenapa? Karena cara memperbaikinya beda-beda. Gitu ya, beda-beda. Kalau misalkan Anda ada di nomor 1, saya sarankan Anda ekspansi, ya ekspansi, jalankan rencana bisnis jangka panjang, ya dapatkan market lebih banyak, gitu ya, dan segala macam. Kalau Anda di sini posisinya loss, coba Anda review cost structure-nya, gitu ya, review COGS-nya, market return, sales discount, marketing cost, dan segala macam. Ini kita review, teman-teman. Nah, kebanyakan perusahaan-perusahaan yang loss di sini, ya, gini teman-teman, loss itu kerugian perusahaan itu kadangkala bukan disebabkan karena kesalahan dari manajemen, belum tentu juga. Ada perusahaan yang memang merencanakan kerugian, jadi rugi itu udah direncanakan. Ada juga buat bisnis-bisnis yang dia jangka panjang gitu ya, jangka panjang mereka memang tidak hidup dari profitability, mereka hidup dari cash flow dari investornya atau segala macam. Nah, itu juga harus diperhatikan. Ya. Lalu kalau perusahaan Anda ada di sini, profit tapi negatif cash flow, tentunya yang kita fokuskan adalah bagaimana membuat cash flow ini jadi positif. Yang biasanya cash flow negatif ini dikarenakan karena working capital cycle-nya yang kurang bagus. Jadi biasanya pembayaran dari customer-nya itu mundur gitu ya. Pembayaran ke supplier-nya cash dan segala macam, itu yang membuat akhirnya cash flow-nya jadi kurang bagus gitu ya. Nah, kalau perusahaan ada di nomor 4, ini juga penanganannya beda, dan biasanya yang kita akan review adalah fundamentalnya, bisnis modelnya, dan biasanya yang kita jalankan di sini program-program yang jangka pendek sifatnya, ya, program-program jangka pendek. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi ini sebagai preview aja bahwa Anda sebelum melakukan sesuatu di bisnis, Anda harus analisa dulu kondisi perusahaan itu seperti apa sebenarnya. Oke, sekarang kita akan masuk. Apa itu struktur biaya ya atau cost structure? Ini cost structure adalah rincian biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjalankan aktivitas ya, aktivitas di bisnis kita. Nah, apa aja sih yang ada di dalam cost structure? Struktur biaya. Nah, saya mau katakan gini dulu. Nah, jadi biaya ini ada 2 jenis, ada biaya tetap dan ada biaya variabel. Nah, jadi teman-teman ini harus tahu dulu nih jenis-jenis biaya ini. Nah, apa itu biaya tetap? Biaya tetap ini adalah biaya yang tetap. Dia tidak dipengaruhi sama naik turunnya revenue atau omset. Ya, biaya ini akan tetap. Yang kedua, ada biaya variabel. Apa itu biaya variabel? Nah, biaya ini biasanya
dipengaruhi oleh naik turunnya omset. Kalau omsetnya naik, dia naik. Kalau omsetnya turun, dia ikut turun. Kalau biaya tetap, omsetnya naik, biayanya tetap. Omsetnya turun, biaya tetap. Sekarang saya mau tanya ke Anda. Ya, saya mau tanya ke Anda lebih nyaman menggunakan biaya tetap atau lebih bagus menggunakan biaya variabel? Silakan teman-teman. Tergantung cash flow. Kalau kecil tergantung kondisi perusahaan, mix. Oke. Oke. Oke, jawabannya udah agak enak nih sekarang nih, menggunakan dua-duanya. Oke. Oke. Oke, teman-teman. Ini udah agak ini. Oke, awal-awal saya sharing tentang waktu saya sharing dulu ya, banyak dari kita yang memilih variable cost. Gitu ya, variable cost. Sekarang udah mulai mix gitu ya, atau tergantung dari bisnis kita. Nah, jawaban Anda benar, teman-teman. Jawaban Anda benar. Karena tergantung dari kondisi dari bisnis kita. Nah, saya katakan gini, kalau bisnis Anda masih belum stabil, ya, masih kecil atau belum stabil, ya Anda belum bisa memprediksi bisnis Anda seperti apa, saya sarankan lebih banyak menggunakan biaya variabel. Ya, variabelnya lebih banyak. Kenapa? Karena ketidakpastian, gitu ya. Ketidakpastian. Ya memang walaupun bisnis nggak ada yang pasti, tapi bisnis yang masih baru dijalankan, tentunya jauh lebih tidak stabil. Nah, ketika bisnis Anda ada di kondisi seperti itu, saya sarankan menggunakan lebih banyak variable cost dibanding fixed cost-nya. Gitu ya. Nah, kapan Anda mulai menggunakan fixed cost? Gitu ya. Nah, nanti saya akan kasih satu analisa break-even analysis gitu ya. Kapan sih bagusnya Anda rubah ya variable cost menjadi fixed cost? Saya pernah menemukan satu kondisi di mana ada satu perusahaan yang omsetnya itu naik, tapi ketika omsetnya naik ya profitnya turun. Ya, profitnya dia turun. Dan selalu begitu. 3 tahun berturut-turut selalu mengalami hal yang seperti itu. Nah, lalu saya coba analisa sebentar, ternyata memang, dan perusahaan ini bukan perusahaan kecil, dia punya omset itu udah puluhan miliar ya teman-teman, udah puluhan miliar, udah lebih dari 30 miliar. Nah, setelah kita analisa, ternyata problemnya adalah perusahaan ini masih terlalu banyak menggunakan variable cost ya dibanding fixed cost-nya. Sehingga kenaikan revenue akan diikuti juga dengan kenaikan biaya. Kayak gitu, teman-teman. Nah, begitu saya rubah struktur biayanya, perusahaan itu mendapatkan tambahan profitability sampai dengan 10%. Yang tadinya dia hanya dapat 11% profitnya, itu akhirnya bisa tembus ke 21%. Itu lumayan, dengan hanya merubah struktur biayanya. Gimana caranya dan kapan dirubahnya, nanti saya akan sharing ya. Nah, jadi itu dulu yang perlu teman-teman pahami, bahwa biaya itu ada 2 jenis, dan Anda harus bisa betul-betul menggunakan biaya tersebut ya, jenis biaya tersebut dengan baik ya setelah Anda lakukan analisa. Nah, sekarang kita akan masuk dulu ke salah satu jenis biaya yang ada di laba rugi, yaitu COGS atau cost of goods sold atau HPP gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang saya mau tanya ke teman-teman nih. COGS ini sifatnya variabel atau fixed cost? Silakan. COGS itu variabel atau fixed cost? Oke, variabel, betul ya. Variabel. Jadi, nah di sini ada yang jawab fixed cost. Oke, saya akan tegaskan bahwa COGS ini bersifat variabel. Nah, apa itu variabel? Kita kembali lagi ke sini, sifatnya variabel. Kalau variabel, ya, ketika omsetnya naik, maka biaya ini naik. Kalau omsetnya turun, biayanya ikut turun. Kalau Anda menemukan sebuah laporan laba rugi atau laporan keuangan di mana revenue-nya naik tapi COGS-nya tidak naik, kemungkinan besar laporan tersebut salah, ya, gitu ya teman-teman ya. Karena apa? Dia akan ikut. Ya, dia akan ikut. Kalaupun ada selisih
ya selisihnya nggak jauh. Biasanya selisihnya nggak jauh, range ya 1 sampai dengan 2%. Misalkan apa? COGS-nya di tahun lalu di angka 50%. Ya, tahun ini di 49, itu masih wajar menurut saya. Tahun depannya lagi omsetnya naik nih. Omsetnya naik tapi biaya variabelnya terus saja berkisar di angka 49, 50, 51, 50, itu masih wajar. Tapi kalau kita menemukan satu struktur biaya COGS, ya omsetnya misalkan 10, variabelnya 5, berarti 50%, gitu ya, 50%. Pada saat omsetnya 20, ya biasanya variabelnya atau COGS-nya kan bisa aja jadi 10, misalkan kayak gitu ya. Tiba-tiba ditemukan COGS-nya jadinya cuma 6, gitu ya, pada saat omset. Nah, kemungkinan besar ini salah. Lalu si ownernya mengatakan, loh kan kita lakukan efisiensi. Saya setuju, teman-teman. Yang namanya efisiensi di bagian COGS, efisiensi di bagian COGS biasanya itu angkanya tidak jauh, teman-teman. Ya, Anda paling mungkin bisa lakukan efisiensi 1, 2, atau 3%. Tapi kalau bisa lakukan efisiensi sampai dengan 10-15%, ini ada yang salah. Kenapa? Karena sifat dari COGS adalah variabel. Gitu ya. Yang kedua adalah COGS adalah biaya langsung. Artinya apa? Biaya ini muncul ketika terjadi penjualan automatically, ya. Karena nggak mungkin kita jualan sebuah barang, gitu, sebuah benda kita jual lalu COGS-nya nggak mungkin. Barang ini ada biayanya. Jadi ketika barang ini udah terjual, maka biayanya juga akan ikut, gitu ya teman-teman ya. Jadi Anda harus paham nih. Dan lucunya 10 dari 10 perusahaan yang saya pernah bantu, 10-10-nya masih salah dalam melakukan pembukuan COGS. Gitu ya. Ini menarik nih temuan-temuan. Bahkan orang-orang yang melakukan pembukuan itu banyak juga yang organisasi keuangannya juga cukup lengkap, tapi ini masih salah. Ya, masih salah. Saya ada menemukan misalkan coba ya. Oke. Nah, coba Anda lihat di sini, ini adalah salah satu contoh income statement, ya, income statement. Saya ambil contoh aja buat belajar. Anda coba bandingkan tahun 2020 dengan 2021. Nah, sekarang kita lihat ya, di bagian HPP, COGS. Ya. Oke. Anda bandingkan COGS 2020-2021. Ya. Ini. Menurut Anda, ada yang aneh nggak? Oke, tidak wajar. Di mana tidak wajarnya? Oke, aneh ya teman-teman ya. Di bagian mana? Selisihnya. Nah, jadi Anda harusnya dengan cepat nih teman-teman. Ya, dengan cepat. Kalau Anda ngelihat angka 57 di 2020, 85 di 2021, ini nggak wajar. Gitu ya, ini nggak wajar. Nah, kenapa? Udah pasti nggak wajar. Pertama gini, Anda analisa. Omsetnya naik. Kalau omsetnya naik, yang paling mungkin adalah HPP-nya harusnya turun. Ya, walaupun penurunannya tidak signifikan, tapi kalau HPP-nya jadi naik, ini ada yang aneh. Gitu ya. Yang kedua, kenaikannya dari 57 ke 85 ini nggak wajar. Jadi udah bisa disimpulkan, ya, ini salah. Oke, ini salah. Salahnya di mana? Baru kita analisa. Jadi cepat aja nih. Kalau saya 5 menit ini udah tahu nih salahnya di mana. Karena biasanya kesalahan yang kayak gini adalah kesalahan pencatatan. Setelah kita gali lebih dalam, ternyata revenue-nya yang 8M ini gitu ya. Ini adalah COGS yang 6,8 ini adalah COGS untuk revenue 11 miliar. Gitu ya. Cuma yang dibukukan baru 8M. Kenapa? Karena yang sisanya yang 3M ini itu akan belum terinvoice.
sorry ya, belum terinvoice. Sementara 6,8 ini adalah biaya ya yang dikeluarkan atau COGS untuk yang 11M. Kalau yang dibukukan adalah revenue 8M, harusnya COGS-nya adalah COGS yang 8M, bukan COGS yang 11. Gitu ya. Jadi ada dua caranya. Ya, caranya adalah either kita masukin di sini revenue yang 11 or HPP-nya HPP yang 8. Bisa dipahami ya teman-teman. Jadi ini salah pembukuannya. Nah, coba kalau kita lihat di sini adalah 11. Ya, kita bisa lihat ya, teman-teman ya. Kita bisa lihat di sini, sorry, ini nggak sampai 11 sih. Sekitar 10.500-an loh. Kira-kira kayak gini. Oh, enggak. Betul. Ini 11. Ininya setelah dihitung-hitung, ini kelebihan. Ini begini. Nah, begini teman-teman angkanya. Ya, angkanya begini. Nah, jadi setelah kita analisa, maka HPP dari yang 11 ini gitu ya, adalah 5,8. Dan perusahaan bisa melakukan efisiensi sebesar 4%. Dan ini menurut saya masih masuk angka wajar. Ya. Ini bisa dilihat ya teman-teman ya, yang namanya HPP seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk lagi ya ke COGS. Nah, COGS bukan berarti nggak bisa dikecilin, teman-teman. COGS bisa dikecilin, bisa diefisiensikan. Cuma caranya dalam ngecilin COGS ini beda ya. Beda. Kita nggak bisa langsung cutting cost sana sini di COGS. Kenapa? Karena COGS ini sangat sensitif. Kalau Anda bisa misalkan nih, udah deh, itu HPP-nya kita turunin dengan cara apa? Kita kurangin aja porsinya. Wah, itu bisa jadi konsumen Anda kabur. Kalau konsumen Anda kabur, menyebabkan bisnis Anda itu akan bermasalah untuk jangka panjang. Misalkan juga ada bahan baku yang mahal, ya, padahal bahan baku itu yang membuat kualitas dari produknya lebih bagus, itu Anda ilangin demi cara mengecilkan COGS. Ini pun akan berdampak nggak bagus di jangka panjang. Nah, lalu bagaimana cara kita mengecilkan COGS? COGS biasanya bisa kita kecilkan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah dengan economics of scale. Artinya apa? Kita bermain di volume. Kalau volumenya makin banyak, artinya kita memproduksi makin banyak, biasanya cost per unitnya jadi turun. Ya, economics of scale. Kok bisa seperti itu sih? Karena di dalam COGS itu ada variable cost dan ada fixed cost. Kalau kita lihat nih, COGS itu kan unsurnya ada apa aja? Ada bahan baku, ada direct labor, ada overhead, ada depresiasi, ada waste, ada segala macam lah. Itu unsur-unsur yang ada di dalam COGS. Nah, di situ ada fixed cost-nya. Nah, fixed cost ini dia merem aja nih. Kita mau memproduksi 100 biayanya segitu, mau memproduksi 1000 biayanya segitu, mau memproduksi 100.000 juga biayanya sama. Sehingga kalau kita memproduksi makin banyak, biasanya biaya tetapnya itu akan jauh lebih kecil. Ya, karena apa? Karena tercover dari lebih banyak volume. Nah, jadi economies of scale ini menjadi salah satu membuat COGS kita jauh lebih efisien. Yang kedua, economies of scope. Apa nih economies of scope? Kalau misalkan teman-teman punya mesin produksi ya yang bisa memproduksi let's say 1000 piece ya sehari. Tapi demand-nya atau permintaan dari bisnis kita masih setengahnya 500. Gitu ya, 500. Jadi kita dengan seperti itu berarti 500 produk mengcover semua biaya tetapnya. Nah, akhirnya kita membuat cost per unitnya jadi jauh lebih besar. Nah, caranya gimana kita mengkecilkan cost per unit adalah dengan economies of scope. Kenapa? Kalau Anda melakukan economies of scale, sementara demand-nya belum mencapai, ya itu akan terjadi satu bencana yang berikutnya, yaitu apa? Yaitu overstock. Ketika terjadi overstock, maka Anda akan puyeng nanti di inventory,
Ya, Anda harus jual diskon sana sini yang menyebabkan bisnis Anda unsustainable. Nah, caranya gimana Anda untuk bisa mengecilkan cost per unit dengan economies of scope, yaitu menciptakan varian produk dengan mesin yang sama. Bisa nggak tuh? Anda menciptakan varian produk yang lain. Either itu produk Anda sendiri atau produk orang lain. Itu misalkan ada orang lain mau memproduksi, numpang produksi ke Anda ya. Jadi atau maklun misalkan. Nah, itu malah membuat cost per unitnya jadi lebih kecil. Nah, yang ketiga adalah dengan faster process design. Proses yang lebih cepat itu akan menyebabkan cost per unitnya jadi lebih kecil. Gitu ya. Contohnya apa? Kalau Anda punya karyawan ini gajinya tetap, ya karyawan diproduksi gajinya tetap, misalkan kayak gitu ya. Mau Anda produksi 1.000, 10.000 tetap. Nah, maka makin cepat Anda memproduksi, makin tinggi produktivitinya, ya produktivitasnya, sehingga cost per unitnya jadi lebih kecil. Nah, yang keempat, Anda boleh yang terakhir adalah lower input cost, yaitu bagaimana kita mendapatkan input cost yang lebih kecil. Apa sih input cost? Ya biaya dari inputnya. Apa itu? Misalkan biaya bahan baku. Anda bisa negosiasi ke supplier. Yang kedua, biaya dari direct labor. Yang tadinya Anda produksinya di daerah yang UMP-nya tinggi, Anda pindahkan produksinya ke daerah yang UMP-nya rendah, misalkan. Nah, itu bisa mengecilkan, mengefisiensikan COGS. Tapi, teman-teman, COGS di efisiensinya, seefisiensinya itu biasanya juga nggak akan Anda dapatkan yang gede-gede, ya, nggak gede-gede. Biasanya sih maksimal bisa 5, 6, 7, dan itu juga habis itu susah lagi tuh kita ngecilin. Ya, yang paling mungkin adalah menjaganya. Gitu ya, itu teman-teman ya. Nah, itu COGS. Nah, COGS ada beberapa jenis ya, ada COGS manufacturing, ada trading good, dan segala macam. Nah, itu tentang COGS. Yang kedua adalah tentang yang namanya operational expense, ya, atau ya operational expense ya, OPEX. Oke, apa aja sih yang dimaksud dengan OPEX? Nah, OPEX ya, OPEX atau operational expense biasanya jenisnya adalah fixed cost biasanya. Walaupun kita bisa bikin dia jadi variabel, gitu ya. Kita bisa bikin dia jadi variabel. Tapi umumnya operational expense ini bersifat fixed cost. Artinya berapapun revenue kita, dia akan tetap. Contohnya apa? Ada biaya gaji, ya, biaya salary ya, ada misalkan overhead, bayar listrik dan segala macam ya. Ada juga marketing expense ya, sales expense dan segala macam, itu ada yang fix dan ada juga yang variabel. Nah, disinilah yang kita mesti atur teman-teman. Ya, variabel versus fixed cost-nya di dalam operational expense. Kalau Anda bisnisnya masih belum stabil, ya sebaiknya lebih banyak variabel. Misalkan apa? Contohnya gini, kalau misalkan Anda punya karyawannya gajinya 5 juta, misalkan kayak gitu ya, bisnis Anda masih kecil. Nah, bagusnya variabelnya, misalkan nih fixed cost-nya 2 juta, variabelnya 3 juta. Kapan itu variabelnya dikeluarin? Kalau perusahaan mencapai target, misalkan kayak gitu ya. Sehingga Anda bisa mengatur resiko bisnis kita. Ya, sampai nanti bisnis Anda udah mulai stabil, Anda bisa rubah 5 juta tadi, misalkan 4 jutanya fixed cost, 1 jutanya variabel, atau 5 jutanya fully fixed cost. Ya, tinggal Anda tambahkan nanti variabelnya seperti apa. Nah, itu biasanya kita cara merubah-rubahnya. Nah, apa sih yang mesti diperhatikan di dalam biaya operasional? Anda perhatikan dulu struktur biayanya. Ya, biasanya di dalam biaya operasional ada 2 biaya yang cukup besar. Ya, yang pertama itu adalah biaya gaji. Nah, Anda coba perhatikan tuh struktur gajinya. Ya, struktur gajinya seperti apa tuh? Ya, peningkatan gajinya seperti apa? Misalkan pada saat omset Anda 1 miliar, karyawan Anda misalkan ada 30 orang. Lalu pada saat
perusahaan Anda omsetnya 2 miliar, berapa kenaikannya? Yaitu Anda mesti perhatikan juga. Yang kedua, selain gaji adalah biaya marketing. Biasanya marketing ini yang selalu menjadi problem. Saya nggak mengatakan bahwa Anda nggak boleh melakukan marketing, tapi marketing ini betul-betul harus Anda detailkan, Anda harus hitung, ya. Anda harus hitung kemungkinan dampaknya terhadap pertumbuhan bisnis seperti apa. Karena kalau biaya marketing ini tidak dikontrol, gitu ya, dan tidak dijaga, ini akan boncos nanti perusahaan nih. Jadi terlalu banyak, nggak dilakukan evaluasi monitoring yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan perusahaan habis ya profitability-nya. Jadi Anda lihat tuh. Yang ketiga biasanya ada R&D ya, R&D cost juga biasanya lumayan besar. Ya, biaya training, karyawan dan segala macam itu coba Anda perhatikan. Nah, Anda sebagai business owner, Anda fokus nih ke biaya-biaya yang besar-besar. Jadi Anda coba lihat 80% dari biaya Anda di operasional itu ada di komponen yang mana? Apakah ada di komponen gaji dan marketing? Maka Anda fokus aja di situ. Perhatikan, jaga, kawal. Yang lainnya kecil-kecil tuh. Kayak misalkan apa? Misalkan biaya apa namanya? ATK misalkan atau biaya-biaya yang lain-lain itu kecil-kecil tuh. Gitu ya. Tapi yang dua ini yang harus Anda kawal. Artinya apa Anda kawal? Anda turun langsung dalam pengambilan keputusan di dua biaya ini. Di perusahaan saya, teman-teman, kalau ada biaya tetap yang Rp1 aja, tapi biaya itu tetap, ya. Jadi misalkan HRD saya mau merekrut seseorang, ya. Misalkan kemarin dia mau merekrut tim apa ya? Tim quality control, ya, QC, ya, dengan gaji sekian. Itu udah dibudget sama perusahaan. Lalu pada saat dia negosiasi gaji dengan kandidatnya, itu ternyata kandidatnya minta naik lebih tinggi sekitar 200-300 ribu rupiah sebulan. Ya, itu dia harus lapor ke saya. Ya, itu harus minta persetujuan saya. Kenapa? 200 ribu, ya, itu kalau fixed cost itu akan berpengaruh nantinya. Jadi itu harus lapor ke saya. Jadi itu udah aturan main, ya, aturan main yang saya tetapkan di perusahaan. 1 miliar kalau itu variabel silakan ambil keputusan, tapi Rp1 kalau itu fixed cost, you harus lapor ke saya. Ya, karena itu akan berpengaruh terhadap perencanaan keuangan perusahaan. Nah, yang selanjutnya, bagaimana Anda mengatur struktur biaya? Anda bagikan yang namanya biaya tetap. Yang namanya biaya tetap, Anda harus punya rule of thumb-nya. Ini biasa saya sering bagikan ya. Biasanya teman-teman, rule of thumb yang saya bagikan adalah, saya coba sharing Excel ya. Ini, yang namanya fixed cost, ya fixed cost, itu kenaikannya kalau di saya itu maksimal di 50%. Dari mana? Dari kenaikan revenue. Gitu ya. Jadi setengahnya, ya setengahnya atau 50% dari kenaikan revenue. Jadi kalau dari 100% sama dengan ini kali ini bagi 2. Kayak gini ya. Kalau di sini naiknya revenue-nya cuma 70%, maka di sini fixed cost maksimal kenaikannya 35. Contohnya apa? Oke, saya kasih contoh. Misalkan perusahaan ini tahun 2021, tahun 2022. Perusahaan ini omsetnya di sini, nah gini ya, nolnya kita kurangin. Oke. Nah, biayanya misalkan di sini 1 juta deh. Biar gampang. Terus itu ya, biayanya di sini 200. Oke, kalau kita hitung di sini analisanya sama dengan ini berapa persen tuh? 20 ya. Nah, pada saat di tahun 2022 perusahaan mengalami pertumbuhan 100%. Maka revenue-nya sama dengan ini ya. Ini ya, 2 juta ya. Nah, berapa di sini? Ada yang tahu nggak?
Berapa di sini maksimal fixed cost-nya? Ingat rule of thumb yang tadi nih. Nah, betul ya. Di sini kalau kita hitung ya, maka sama dengan ya ini ya kali kali berapa? Karena kenaikannya di sini 100%, maka di sini 1 plus 50. Segini. Oke, 300. Teman-teman. Nah, sekarang kita hitung berapa persentasenya. %. Nah, jadi Anda bisa lihat nih teman-teman nih, ya, secara value fixed cost-nya naik dari 200 ke 300, tapi secara percentage dia turun dari 20 ke 15. Ini kita harus jaga teman-teman, fixed cost ini. Kenapa? Dia ini bukan variabel. Beda kalau dia variabel. Kalau dia variabel, ya, misalkan variabelnya adalah setengahnya ya, sama dengan revenue bagi 2. Oke, setengahnya. Oke, maka pada saat revenue-nya itu 1 juta, maka ini adalah bagi 2. Nah, 500.000. Kita hitung nih, berapa rasionya? 50. Paham ya teman-teman ya? Jadi pada saat omsetnya 1 juta, variabelnya 500, pada saat omsetnya 2 juta, variabelnya 1 juta. Tapi fixed cost ya, pada saat revenue-nya 1 juta, fixed cost-nya 200, pada saat revenue-nya 2 juta, fixed cost-nya cuma 300. Sehingga perusahaan profit-nya naik atau enggak? Naik. Coba kita lihat ya. Revenue variable, fixed cost, ini gross margin ya, gross profit, fixed cost, profit. Berapa revenue-nya di sini? 2021. Berapa variabelnya? Gross profit. Berapa fixed cost-nya? Berapa profit-nya? Oke. Tarik. Oke, kita analisa. Percentage. Bisa dilihat ya teman-teman ya. Profitability-nya naik. Bisa dipahamin ya. Jadi kalau kita kayak gini, kalau variabelnya sama 50, gross profit-nya sama-sama 50, tapi fixed cost-nya dia turun. Nah, jadi di sini Anda lihat nih. Nah, kebanyakan perusahaan kesalahannya adalah sampai di sini pun dia masih menggunakan variable cost. Jadi sampai bisnisnya besar, dia masih menggunakan variable cost yang menyebabkan profitnya tergerus terus, teman-teman. Udah biaya tetapnya juga naik gitu ya, naiknya nggak kira-kira. Ada satu perusahaan yang di sininya ya, ini sampai naik 110. Begini nih. Turun dia profitability-nya. Ya. Kenapa? Karena kenaikan fixed cost-nya lebih tinggi dari kenaikan revenue-nya. Ya, kalau kayak gini dia turun terus. Kenapa? Karena kenaikan fixed cost-nya luar biasa dia. Dia nggak jaga. Yang kedua, biaya variabelnya juga banyak banget di sana, yang menyebabkan juga profitability-nya malah nggak bisa besar. Nah, itu yang mesti diperhatikan teman-teman dalam menggunakan fixed cost versus variable. Gitu ya, saya coba sharing lagi. Oke, lalu bagaimana ya? Bagaimana caranya kita, kapan sih kita mulai menentukan lebih banyak variabel atau lebih banyak fixed cost? Nah,
Satu analisa yang mesti Anda perhatikan adalah analisa break-even point. Ya, ini break-even point adalah sebuah analisa di mana kita harus mengetahui ya berapa revenue atau berapa biaya pemasukan yang harus dicapai untuk bisa mengcover semua biaya. Gitu ya. Ya, untuk bisa mengcover semua biaya. Jadi Anda harus bisa perhatikan tuh teman-teman. Nah, bagaimana analisanya? Ada dua pendekatan yang namanya BEP ya, break even analysis. Jadi teman-teman kalau yang namanya BEP, saya paling sering dengar kayak gini. Ada seorang pengusaha menawarkan kemitraan, ya kemitraan, either itu kemitraan makanan atau apa gitu ya. Terus dia bilang BEP-nya 2 tahun. Sebenarnya yang dimaksud itu bukan BEP sih kalau menurut saya, tapi payback period. Beda ya dengan BEP. Karena BEP itu biasanya digunakan di analisa laba rugi untuk mengetahui berapa piece yang harus terjual untuk bisa mengcover semua biaya. Or untuk mengetahui berapa sih omset atau revenue minimal untuk bisa mengcover semua biaya. Sehingga bisa mencapai titik nol atau titik impas namanya. Ya, titik impasnya di angka berapa. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita analisa. Kita analisa, saya pakai Excel aja. Oke, udah kelihatan ya teman-teman ya. Kita coba lihat ya. Nah, ini ada dua jenis perusahaan. Ada dua buah perusahaan A dan perusahaan B. A dan B ya. Perusahaan A penjualannya 10.000 ya. Harga per unitnya 10, biaya variabelnya 4 di sini 6, biaya tetapnya di sini 40.000, di sini 20.000. Nah, sekarang kita lihat nih. Yang mana yang lebih bagus gitu loh. Ya, apakah perusahaan A atau perusahaan B dalam hal penggunaan struktur biaya. Sekarang kita hitung revenue-nya. Revenue itu rumusnya sama dengan volume penjualan dikali harga ya. Jadi volume dikali harga sama dengan revenue. 100.000. Biaya variabel rumusnya adalah volume dikali biaya variabel. Ya, Nugget apa ikan? gitu ya. Nah, lalu kita hitung contribution margin-nya, ini dikurang ini. Biaya tetapnya sama dengan ini. Ya, profit-nya sama dengan ini dikurang ini. Oke. Nah, kayak gini ya. Kita copy rumusnya ke sini. Nah, kalau kita lihat teman-teman di sini ya, perusahaan A dan perusahaan B gitu ya. Perusahaan A omsetnya atau revenue sama-sama 100.000. Biaya variabelnya perusahaan A 40, biaya variabelnya perusahaan B 60. Labanya, contribution margin-nya perusahaan A 60, perusahaan B 40. Biaya tetapnya perusahaan A 40, perusahaan B 20. Marginnya, profitnya di perusahaan A 20, perusahaan B 20. Perusahaan A lebih banyak menggunakan fixed cost, betul ya, dibandingkan variabel. Perusahaan B lebih banyak menggunakan variabel dibanding fixed cost-nya. Saya mau tanya ke teman-teman, lebih bagus perusahaan mana, A atau B, dalam penggunaan struktur biaya? Menurut Anda bagus yang mana? B. A atau B? Sama-sama revenue profitnya 20. Yang B, yang A. Yang mana jadinya? Tergantung. Ya, perusahaan A fokus A, oke. Oke. A contribution margin lebih bagus, oke. Oke, even revenue-nya naik, fixed cost-nya tetap. Oke. Oke, analisanya bagus. Oke, teman-teman. Nah, kalau scale up, bagusan fixed cost-nya lebih tinggi. Oke, good point, good point. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita lihat ya. Kalau melihat kondisi seperti ini, ya, kondisi seperti ini, maka hampir tidak bedanya. Mereka sama-sama punya revenue 100, sama-sama menjual 10.000 piece, dan sama-sama punya profit 20.000 atau 20%.
hampir nggak ada bedanya, gitu ya. Tapi akan berbeda kalau ininya berbeda. Kalau ininya berbeda. Saya ambil contoh, kalau ininya naik 20.000, di sini 20.000. Nah, yang mana lebih untung? A lebih untung. Ya, A lebih untung. A untungnya bisa sampai 40%. Ya, kenapa? Karena biayanya lebih banyak biaya tetapnya dibanding biaya variabelnya. Sementara B, pada saat revenue-nya naik, biaya variabelnya ikut terbang-terbangan dia. Paham ya teman-teman ya? Tapi kejadiannya, gimana kalau ini jadi 5.000? Turun. Yang mana yang lebih baik? B lebih baik, gitu ya. Lebih bagus. Kenapa? Pada saat penjualannya terjun bebas, B itu BEP justru, break even. Sementara A dia minus 20%. Kita ambil angkanya, misalkan kita tambahin 7.500. Nah, pada saat penjualannya di 7.500 piece, ya B lebih untung. Ya, walaupun dua-duanya sama-sama untung, B untungnya jauh lebih besar. Nah, mereka akan sama di penjualan 10.000. Nah, kalau kita lihat di sini, coba Anda analisa break even. Berapa sih angkanya? Ya, angkanya yang bagus, yang tepat, sehingga perusahaan udah mulai merubah struktur biayanya dari variabel berubah menjadi fixed cost. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, kita ada analisa break even analysis ya. Kalau kita lihat di sini, perusahaan A break even-nya di penjualan 6667. Kita lihat di sini. 0. Jadi nolnya di penjualan 6667, sementara B nolnya break even-nya di penjualan 5.000. Nol dia, gitu ya. Sehingga kalau melihat dari sisi resiko, perusahaan A ya lebih beresiko dibanding perusahaan B. Pada saat kondisinya lagi nggak bagus, ya maka B jauh lebih diuntungkan, lebih bagus dia, ya karena dia menggunakan lebih banyak variabel. Tapi kenyataannya akan berbeda. Saya balikin dulu. Ya, kalau kita misalkan penjualannya bisa lebih tinggi. Nah, di sini kita akan coba analisa, teman-teman. Ini perusahaan A, ini perusahaan B. Ini profitnya, kalau penjualannya 10.000, ini volumenya, ya, volume penjualannya. Kalau kita lihat di sini, kalau kita bikin ya, di sini ya, analisa sensitivity ya. Kalau penjualannya 0, A rugi 40, B rugi 20. Ini mereka harus mengcover fixed cost-nya. Kalau penjualannya 5.000, A rugi 10.000, B impas. Ya. Kalau penjualannya 10.000, ya di sini kalau saya lihat yang lebih bagus mana? Di sini yang lebih bagus B. Di sini B. Kalau penjualannya 10.000, A untung 20.000, B 20.000. Ini sama nih. Ya, sama-sama bagus. Kalau penjualannya 15.000 piece, A untung 50.000, B 40.000. Di sini A lebih bagus. Kalau penjualannya 20.000, ya A untung 80, B 60. Ini lebih bagus. Nah, pertanyaannya adalah Anda harus hitung dulu berapa sih break even perusahaan Anda. Berapa volume yang harus dicapai agar bisa mengcover semua biaya. Berapa revenue yang harus dicapai untuk bisa mengcover semua biaya. Pada saat misalkan penjualan Anda ya stabil di angka 15.000, ya misalkan kayak gini ya, analisanya adalah 10.000. Tadi analisanya perusahaan ini adalah 667. Perusahaan Anda 2 tahun terakhir penjualannya tiap bulan misalkan ya, tiap bulan penjualannya udah di angka 12.000. Saya tanya ke Anda, kalau kayak gini, Anda lebih banyak menggunakan variabel atau fixed cost?
Kalau misalkan Anda tahu nih, rata-rata penjualan kita udah di atas angka break even point, Anda lebih banyak menggunakan mana? Fix atau variable? Nah, Anda udah mulai merubah fixed cost lebih banyak. Bagaimana implementasinya? Nah, ini menarik nih implementasinya nih. Sebenarnya soal implementasi saya ingin bagikan template-template ya, template-template yang saya ingin bagikan ke teman-teman, tapi sayangnya template tersebut memang hanya saya bagikan di Smart Financial Map ya, workshop ya, karena itu buat teman-teman yang ikut saya akan bagikan. Salah satu contohnya, misalkan kita merubah yang namanya, kalau Anda misalkan lebih banyak menggunakan percentage untuk membagikan komisi sales ya, sales komisi. Jadi Anda menggunakan insentif. Saya lagi cari ini insentifnya mana nih. Ya, misalkan Anda lebih banyak menggunakan percentage ya untuk komisi sales. Nah, pada saat revenue Anda udah mencapai angka break even point, saran saya revenue-nya itu dirubah, jangan pakai percentage ya, tapi menggunakan fix. Ya. Jadi misalkan nih komisi sales dapat 5%. Oke, pada saat perusahaan Anda masih kecil, Anda boleh menggunakan itu. Pada saat perusahaan Anda masih belum stabil, Anda boleh menggunakan itu. Tapi kalau bisnis Anda udah mulai stabil, mulai besar, sebaiknya skema itu dirubah, jangan pakai percentage, tapi menggunakan fix. Contohnya apa? Insentif 5 juta dengan variabel seperti ini. Maksudnya adalah misalkan kalau Anda achieve target, kalau Anda bisa ini, baru dapat 5 juta. Maka maksimal ya insentif yang didapatkan sama tim sales kita itu adalah 5 juta. Itu fixed cost. Gitu ya, fix jadinya. Dan tidak lebih dari situ. Gitu ya, tidak lebih dari situ. Kalau menggunakan percentage, maka dia akan jadi variabel. Angkanya bisa kemana-mana. Ya, kalau omset Anda udah 10 miliar, 5%-nya itu kan lumayan. Ya, Anda bagikan gitu. Nah, itu yang kita mesti rubah. Jadi skema-skema itu. Ya. Saya biasanya ada tuh template-template skema dan segala macam gitu ya untuk merubah fixed cost menjadi variabel atau sebaliknya. Gitu teman-teman. Oke, bisa dipahamin ya. Jadi kapan Anda gunakan fixed cost lebih banyak dibanding variabel. Yang selanjutnya saya ingin bagikan satu analisa ya, satu analisa yang namanya ini jarang ya, jarang. Yang namanya degree operating leverage, DOL. Ya, degree of operating leverage. Ini adalah sebuah analisa operating leverage timbul sebagai satu akibat dari adanya biaya tetap yang ditanggung dalam operasional perusahaan. Jadi biaya tetap ini ada gitu ya, dan kita akan melihat bagaimana analisa dari DOL ini, degree operating leverage. Rumusnya DOL adalah kontribusi margin ya dibagi dengan laba operasional. Kita bisa lihat di sini contohnya, perusahaan ABC dan perusahaan DEF. Ya, perusahaan ABC ya penjualannya sama-sama 5 juta, biaya variabelnya seperti itu, lebih besar perusahaan DEF ya, biaya variabelnya, kontribusi marginnya seperti itu, biaya tetapnya lebih banyak perusahaan ABC dibanding perusahaan DEF. Sama ya dengan perusahaan A dan perusahaan B yang tadi ya. Kalau kita analisa DOL-nya, perusahaan ABC itu DOL-nya di 4,7. Sementara perusahaan DEF, DOL-nya itu di angka 2. Artinya apa? Jika terjadi kenaikan penjualan sebesar 10% di masing-masing perusahaan, maka perusahaan ABC ya, dia akan bisa meningkatkan labanya. Ya, labanya naik jadi 47%. Ya, perusahaan DEF 20. Ya, 20%. Jadi laba operasional perusahaan ABC akan naiknya itu di 47% dan perusahaan DEF akan naik di angka 20%. Nah, analisa ini digunakan untuk dilakukan yang namanya leverage.
Apa contohnya leverage? Jadi misalkan gini, untuk bisa meningkatkan revenue, perusahaan harus meningkatkan modal kerjanya. Modal kerjanya harus ditingkatkan. Lalu meningkatkan modal kerja itu kan harus pakai uang. Nah, uangnya itu misalkan kita ambil dari misalkan menggunakan hutang misalkan. Ya, kita menggunakan hutang yang kita suntikkan untuk meningkatkan penjualan. Yang mana utang itu kan ada biayanya. Betul, tapi biayanya bisa tercover dari kenaikan ya, dari kenaikan profit ketika perusahaan bisa meningkatkan revenue-nya. Itu bisa tercover. Itu banyak dilakukan sama banyak perusahaan-perusahaan besar. Mereka untuk meleverage namanya, ya meleverage itu mereka menggunakan hutang untuk leverage. Nah, itu analisa DOL. Ini sebenarnya mirip-mirip dengan analisa break even, tapi DOL ini gunanya untuk menghitung berapa kenaikan laba operasional ya dari 10% kenaikan revenue. Kalau kenaikannya bisa di 47%, ya, maka kemungkinan ini jauh lebih menarik ya untuk kita lakukan leverage. Jadi semakin besar DOL, semakin besar pengaruh terhadap penjualan terhadap dan juga terhadap perubahan laba operasional. Nah, itu mungkin sedikit ya teman-teman dari banyak tentang analisa cost structure gitu ya. Nanti kita akan tanya jawab. Tapi detailnya, template-nya, ya, contoh kasus yang lebih banyak, saya akan bagikan di waktu yang lebih panjang ya. Insya Allah saya akan bagikan di workshop Smart Financial Map batch yang ke-15 itu tanggal 25-26 di Hotel Swiss Bell Resort Dago Pakar Bandung ya. Buat teman-teman yang mau join offline, kalau nggak salah slotnya udah hampir habis ya, saya lupa ya dari adminnya, mungkin tinggal 2 lagi slotnya. Tapi kalau teman-teman nggak sempat ke Bandung, boleh ikut yang online. Silakan aja daftar di www.smartfinancialmap.com. Ya mudah-mudahan masih ada slot yang tersisa untuk hari ini. Dan besok pendaftaran akan ditutup ya teman-teman ya. Jadi kita harus siapin semuanya karena tinggal seminggu lagi. Oke, dan kalau teman-teman juga mau ikut mau belajar lebih banyak ilmu keuangan, juga punya beberapa e-course ya yang teman-teman bisa pelajari. Ada e-course keuangan basic, ada yang untuk scale up ya, ada revenue, analisa revenue untuk bisa meningkatkan profitability dan segala macam. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Sekarang kita akan tanya jawab. Oke, ini yang hybrid, maksudnya pilih online atau offline gitu ya? Iya betul. Jadi silakan teman-teman kalau mau ke Bandung bisa ikut offline. Offline lebih seru ya, karena saya ada di sana, banyak contoh kasus dan teman-teman bisa studi kasusnya bisa lebih jelas ya. Offline bukan berarti online nggak seru ya, online seru juga sih. Tapi offline memang lebih seru. Oke, saya coba menjawab beberapa pertanyaan. Jadi intinya dari umum ya, umum maul. Jadi intinya kalau revenue naik, maka HPP turun. Tapi kalau revenue-nya turun, bisa jadi COGS-nya naik. Nah, nggak begitu. Kalau COGS, revenue naik, dia ikut naik. Revenue turun, dia ikut turun. Oke. Galaxy A70 siapa nih? Kalau membeli barang dengan harga lama dan dijual dengan harga baru yang selisih harganya 10%, ya ini memungkinkan COGS-nya turun. Tapi ini kan case ya, case tertentu ya. Anda nyimpen tuh namanya stimulan ya. Itu biasanya banyak dilakukan sama para stimulan itu main di forex tuh kayak gitu. Kalau dari Fahmi, kalau direct labor untuk produksi, apakah fixed cost di COGS tersebut? Nah, ini tergantung nih teman-teman nih. Dulu yang namanya direct labor atau buruh ya, upah buruh langsung ya, tenaga kerja langsung, itu bersifat variabel. Ya. Dulu kan orang dibayarnya itu kan per kerja, lu kerja dibayar, nggak kerja dibayar, dihitungnya jam-jaman tuh, zaman dulu tuh. Tapi sekarang kan nggak begitu. Ya, walaupun dia statusnya pekerja langsung, tapi dia tetap dibayar fixed cost bulanan, ya bulanan. Kenapa? Karena undang-undang tenaga kerja dan segala macam. Nah, tapi dalam perhitungan cost per unitnya, ya direct labor ini tetap kita hitung sebagai variabelnya, ya. Kita akan adu dengan productivity-nya. Itu cara ngitung ya. Kalau Anda di bisnis
makanan kita akan hitung food cost-nya atau standar cost ya dari direct labor. Oke. Oke. Ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Oke, sekarang saya tanya nih. Tadi itu bedanya BEP sama apa? Sama payback period. Beda ya. Payback period itu adalah pengembalian modal. Kapan modal itu akan kembali? Contohnya apa? Investor ngeluarin duit 1 miliar. Lalu dengan bagi hasil sekian-sekian. Lalu di tahun keberapa, di bulan keberapa, duit itu akan kembali. Contohnya apa? 1 miliar, ya pengembalian tiap bulan 100 juta, ya berarti kan sekitar 10 bulan dia mendapatkan payback period, gitu ya. Payback itu bukan BEP namanya. BEP itu adanya di laba rugi biasanya untuk menghitung titik impas ya dari sebuah operasional perusahaan. Oke, Fahmi, tanya. Coach mau tanya, kalau daily workers yang aktif ketika mencapai tingkat produksi tertentu, apakah kita masukkan ke fixed cost atau variabel? Oke, pekerja harian ya, pekerja harian itu bisa kita masukkan sebagai variabel. Ya, kalau dia masuk, dia dibayar, kalau enggak, dia nggak dibayar, kan gitu ya. Oke, oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Kalau Yes, Anda mau teman-teman, Coach, ini mic, waktu kita silakan. juga sudah mau habis. Gimana Oh, teman-teman, masih ada pertanyaan lagi? ya, silakan. Kalau mau open mic juga boleh. Ya, mau tanya langsung boleh. Oke, kayaknya udah nggak ada teman-teman. Gimana hari ini? Mumpung masih ada Coach. Keren Coach, ini pertama ikut isinya daging semua. Coach, tahun ini karena ada biaya branding, kita boncos. Solusinya gimana ya Coach? Apakah menggunakan variabel atau fixed cost? Ini pertanyaan terakhir ya Coach ya. Gini, Gimana jawab Coach? ya. Branding itu, ya, branding itu adalah biaya investasi jangka panjang. Ya, branding itu. Karena apa? Karena Anda bertujuan bagaimana meningkatkan awareness dari produk atau brand Anda, dan ini sifatnya jangka panjang. Kadangkala yang biaya-biaya yang sifatnya jangka panjang seperti ini itu pasti tidak menghasilkan dalam waktu jangka pendek. Jadi gini, Anda lakukan branding segala macam mungkin akan berpengaruh terhadap penjualan nanti gitu. Entah 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, atau ada yang 1 tahun lagi dan segala macam. Anda ingat nggak waktu itu Gojek pada saat awal-awal tuh maka ngasih diskon segala macam itu untuk akuisisinya aja rugi itu perusahaan, ya. Tapi itu untuk berguna untuk jangka panjang. Nah, saran saya pada saat Anda melakukan analisa laporan laba rugi, biaya-biaya yang sifatnya jangka panjang ini dikeluarin dulu. Sehingga kita tahu nih performan dari operasional kita itu seperti apa. Karena kalau dimasukkan sebagai biaya di sana ya akan jadi boncos gitu loh. Akan jadi boncos. Jadi sifatnya jangka panjang coba dikeluarin dulu. Or boleh nggak di-capex-kan? Boleh. Contoh, biaya apa ya? Kalau Anda masuk ke supermarket, Anda punya produk masuk ke supermarket. Masuk ke supermarket kan ada biaya listing namanya. Ya. Ada biaya listing, which is biaya listingnya itu nggak murah teman-teman. Itu bisa kalau Anda masuk ke Indomaret, itu mungkin satu produk, satu SKU-nya, itu Anda harus bayar sekitar 1 miliar lah masuk ke sana. Agar produk Anda bisa tersebar di 15.000 outletnya Indomaret misalkan. Nah, kalau biaya itu Anda catatkan di dalam biaya operasional, maka biasanya jadi boncos tuh, jadi minus gitu ya. Nah, bagusnya diapain? Kalau saya bisa juga tuh di-capex-kan. Jadi dianggap capex atau dianggap membeli suatu aset intangible. Ya, membeli aset intangible yang saya masukkan ke dalam neraca misalkan kayak gitu. Jadi tidak berpengaruh terhadap performa laba rugi. Nah, betul Mas Alfi, diamortisasi aja. Ya, bisa diamortisasi, diamortize. Jadi masuk ke dalam neraca. Misalkan gini, biayanya itu 1 miliar, ya, biaya awareness-nya itu dianggap investasi lah gitu ya. Nah, Anda amortize gitu, ya boleh juga gitu, karena itu sifatnya jangka panjang.
Gitu ya, Nah, teman-teman gimana ya. teman-teman? Strategi. Ini udah keluar nih terms finance-nya nih, udah mulai keluar. Oke, untuk teman-teman, mohon maaf nih kayaknya ya Coach Yusak ya, kita harus selesai nih kayaknya. Atau mau dilanjut kayaknya udah ya. Sudah jam 14.41. Gimana teman-teman hari ini? Terima kasih untuk Coach Yusak ya. Terima kasih untuk Thank you. ilmunya, daging semua. Dengan makin kelihatan kan, udah kepikiran kan teman-teman apa yang harus dilakukan, gimana membedakan fixed cost, variable cost, itu tadi dikulik bener-bener jelas banget sih. Saya aja nih, note saya nih banyak banget nih. Ya, note saya aja banyak sekali. Personal notes. Terima kasih Mbak Feby sharingnya daging sekali. Terima kasih untuk Coach Yusak, sehat selalu. Thank you. Semoga apa yang dibagikan hari ini bisa berguna untuk teman-teman semua di sini. Ya, untuk teman-teman saya mau ingetin lagi nanti tanggal 25 dan 26 yang tadi Coach Yusak udah, ini tuh sebenarnya cuma segelintir ya Coach ya yang dibahas di nanti tanggal 25 dan 26. Ini secuil aja, dan kalau mau ilmu yang lebih komplit, yang lebih holistik, boleh datang di SFM, ada online dan offline. Betul, kalau online online dari rumah aja. Kalau offline itu seru banget karena kita sama-sama ada di Bandung nanti di Swiss Bell Hotel tanggal 25 dan 26. Dan kalau yang mau berminat belajar lagi lebih banyak, ada e-course yang tadi udah disampaikan sama Coach Yusak, bisa ditanyakan ke adminnya langsung. Atau langsung klik di nih ilmukeuangan.com, nanti dilihat di situ caranya, banyak luar biasa. Terima kasih banyak teman-teman, terima kasih Coach, terima kasih yang sudah bergabung dari awal sampai akhir, yang sudah bertanya. Semoga kami dari Ilmu Keuangan bisa memberikan informasi dan edukasi yang lebih banyak dan lebih komprehensif kepada teman-teman semua. Sekarang gimana kalau kita foto-foto dulu? Boleh ya, yang kita mau open cam, kita foto dulu. Kalau yang mau open mic, boleh saya kasih waktu 1 menit untuk say hi sama Coach Yusak dan saying thank you. Boleh saya kasih waktu 1 menit. Hey Ferdinand, ayo. Thank you. Horas. Hai Coach. Terima kasih Coach. Hello, thank you. Sami Raos. Wah, Sami Raos, kumaha damang. Halo, Alhamdulillah. Aku pernah ikut yang waktu di Swiss Bell, batch berapa ya lupa. Oh ya, oh oke. Daging banget. Gimana kan? Seru. Nah, next week saya ingetin lagi kita ada di Smart Financial Map. Tinggal sisa 2 slot lagi, jadi buruan kalau yang mau dan punya waktu untuk belajar lebih banyak, silahkan datang di minggu depan. Oke, saya Feby, undur diri. Coach Yusak, terima kasih banyak, dan terima kasih banyak, sehat-sehat untuk teman-teman semua. Oke, kami undur diri, saya izin Lydia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.